Rabu ini kita biasanya belajar Alkitab, Bible Study, ya. Dan topik yang saya pilih pada malam hari ini tentang rapture, pengangkatan orang percaya. Apakah rapture itu ajaran Alkitab? Apakah rapture itu real, nyata? Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya pertama kali mendengar ajaran tentang rapture, waktu itu saya masih anak-anak. Saya tidak tahu banyak tentang rapture. Waktu saya anak-anak, saya hanya tahu Yesus is coming, Yesus akan datang. Tetapi tentang rapture, memang ini sesuatu hal yang mengagetkan saya dalam hal rinciannya. Ini sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang tidak saya dengar dari agama manapun. Dan ini sesuatu yang menarik untuk saya ketahui. Dan seharusnya saudara-saudara orang percaya memahami doktrin ini, yaitu tentang rapture. Saudara, tidak ada banyak ayat di dalam Perjanjian Baru yang berbicara tentang rapture. Tidak banyak bukan berarti tidak ada. Ada ayat-ayat yang menulis atau berbicara tentang rapture. Baik saudara-saudara, kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Baik, saya akan membacakan ayat ini, saudara ikut dalam hati. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Saudara, sayangnya ya, tidak semua orang percaya rapture. Tidak semua orang percaya doktrin pengangkatan. Kalau dikatakan Yesus akan datang, mereka percaya. Tapi mereka tidak percaya tentang doktrin rapture. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, alasan mereka tidak percaya doktrin rapture karena kata rapture tidak terdapat dalam Alkitab. Ya. Baik, kita akan melihat dari Alkitab kita ya bersama-sama. Pernyataan Yesus di sini. Ini adalah Yesus sedang ada makan bersama dengan muridnya. Ini saat terakhir di mana dia akan disalib. Salib sudah di depan matanya. Dan dia memberikan atau berbicara kepada murid-muridnya suatu kata-kata penghiburan. Saudara, apakah saudara memahami tentang pernikahan orang Yahudi? Budaya orang Yahudi, ketika seorang pemuda sudah usianya untuk menikah, ya, biasanya dia bertunangan dulu.
dengan seorang wanita. Dan seringkali pertunangan itu sudah dipersiapkan waktu mereka masih kecil, sudah dijodohkan ya. Tapi waktu mereka bertunangan, ya, si laki-laki itu kembali kepada orang tuanya, ke ayahnya, bapaknya, untuk datang lagi nanti buat persiapan pernikahan. Nah, biasanya laki-laki Yahudi yang sudah tunangan itu kembali kepada bapaknya, dia membangun rumah atau kamar ruangan untuk calon istrinya. Dan biasanya 1 tahun kemudian laki-laki itu kembali datang untuk menjemput tunangannya. Tetapi kedatangan laki-laki menjemput tunangannya tidak diberitahu. Ya, tidak diberitahu. Itu secara tiba-tiba. Tujuannya supaya si mempelai itu selalu siap akan kedatangan mempelai laki-laki. Nah, waktu dia sampai di gang atau wilayah rumah dari mempelai perempuan, biasanya ditiup sebuah bunyi sangkakala untuk menunjukkan ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan kemudian laki-laki itu mengambil tunangannya dan membawa ke rumah bapaknya untuk dilakukan pesta pernikahan. Itu dalam budaya Yahudi. Nah, di sini saudara, Yesus sedang berbicara tentang kedatangannya. Dan dia memakai budaya Yahudi untuk menunjukkan satu ajaran mengenai pengangkatan. Di sini saudara, kita melihat 4 aspek mengenai kedatangannya. 4 aspek. Aspek pertama adalah kenyamanan kedatangannya. Lihat ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, hati murid-murid sedang galau. Hati murid-murid sedang sedih. Hati murid-murid sedang cemas. Dan kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 33 dikatakan ayat 33, kalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Murid-murid tidak paham, tidak mengerti bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka menjadi cemas. Bahkan dalam Yohanes pasal 16 ayat 6, kalau kita lihat ya, Yohanes 16 ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu apa? Berduka cita. Saudara, Yesus mau memberikan penghiburan kepada mereka. Kunci kenyamanan adalah mengganti kecemasan yang kita rasakan dalam pengalaman masa kini dengan kepastian masa depan. Ketidakpastian masa depan itu membuat kita panik, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Rasul Paulus menulis kata-kata penghiburan ini, bahwa kita ada janji dan pengharapan bahwa Yesus akan datang. Itu adalah penghiburan yang kita miliki. Kita sering melihat stiker-stiker ya, yang ditempelkan oleh orang Kristen, Jesus is coming, Jesus is coming. Yesus akan datang segera. Kita harus ingat itu.
Itu janjinya, itu pengharapan, penghiburan yang diberikan kepada kita. Mari buka 1 Tesalonika pasal 4 ya. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan selanjutnya ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah. Hiburkanlah seorang kan lain dengan perkataan ini. Doktrin pengangkatan adalah doktrin yang menghibur. Ini doktrin yang menguatkan kita orang percaya. Kita menantikan saatnya Yesus akan datang dan membawa kita ke tempat Dia. Wah, saya sedih dengan apa yang terjadi di Afghanistan ya. Saya terus menonton berita ketika Afghanistan dalam waktu singkat dikuasai oleh Taliban. Hati rakyat yang sudah 20 tahun mereka bebas dari Taliban atas bantuan Amerika dan sekutunya. Sekarang mereka harus lari pontang-panting karena Taliban kembali menguasai Afghanistan. Presiden Afghanistan pergi. Banyak dan ramai orang-orang masyarakat Afghanistan melarikan diri. Mereka ada yang sampai naik pesawat di batnya untuk meninggalkan negara Afghanistan. Seorang bapak menangis karena dia kehilangan istri dan anaknya waktu mereka sedang melarikan diri dari negara Afghanistan. Sekarang Taliban menguasai. Saya membayangkan bagaimana orang Kristen akan kebaktian di sana. Pasti itu akan susah, ya. Mereka menjalankan syariat Islam yang sangat kuat, yang melarang didirikan gereja, yang melarang perempuan keluar rumah, yang melarang perempuan sekolah dan sebagainya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap itu tidak terjadi di Indonesia. Kalau itu terjadi di Indonesia, pasti itu sulit sekali. Saya berharap Tuhan datang. Tuhan datang dan mengangkat kita orang percaya. Jadi aspek pertama dari kedatangannya ini adalah memberikan kenyamanan, memberikan penghiburan bagi kita. Nah, kita kembali ke Yohanes pasal 14, saudara. Dalam Yohanes 14 ini, ya, dalam ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ini bicara tentang rapture. Karena seperti lelaki yang sudah bertunangan dengan perempuan, dia pulang ke rumah bapaknya, mempersiapkan tempat buat calon mempelainya. Dan kalau sudah dipersiapkan tempatnya, dia akan datang kembali mengambil mempelai perempuan. Itu yang disebut
di sini adalah doktrin rapture. Rapture, doktrin pengangkatan khusus untuk gereja, jemaatnya. Jemaat disebut sebagai mempelai perempuan, mempelainya. Dan Yesus akan datang menjemput jemaatnya sebagai mempelainya. Jadi saya nyebutnya sebagai rapture of church. Jadi pengangkatan jemaat. Nah, kita mau melihat di aspek kedua, kronologi kedatangannya. Lihat ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, jangan lupa, ini bukan second coming. Ini bukan kedatangannya yang kedua kali. Ini berbeda. Ini adalah pengangkatan jemaat. Ingat, murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Orang-orang percaya Yahudi. Dan pastilah murid-murid Yesus tidak memahami hal ini. Mereka tidak cukup mengerti tentang hal ini. Dan saya mengerti juga mengapa mereka tidak paham. Mereka tidak memiliki seluruh perjanjian baru pada saat itu. Perjanjian baru pada saat itu belum ditulis. Mereka hanya memiliki perjanjian lama. Sedangkan doktrin pengangkatan tidak ada di dalam perjanjian lama. Ini adalah ajaran perjanjian baru. Jadi kalau murid-murid tidak memahami ini, saya memahami. Saya mengerti. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca tadi 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Ya, karena ini ayat tentang rapture, ya. Kita buka lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 17 sampai 17. Karena dikatakan di dalam ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ada yang bilang, ini bukan peristiwa rapture. Alasannya, karena kata rapture tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada kata rapture di sini. Tidak ada kata rapture di dalam Alkitab. Ya, memang itu tergantung versi Alkitab mana yang Anda baca. Jika Anda membaca versi terjemahan bahasa Inggris, memang tidak ada kata rapture. Kalau Anda membaca versi terjemahan bahasa Indonesia, tidak ada kata rapture. Tapi kalau kita membaca terjemahan lain, Latin, ya sekali lagi, membaca terjemahan Latin dari Alkitab, jelas ada kata rapture. Kata Latinnya adalah rapturo. Rapturo itu kata Latin, ya, di mana kita dalam bahasa Inggris mendapatkan kata rapture. Jadi ide rapture dan kata dalam bahasa Latin ada, ya. Tetapi perhatikanlah satu kata, ya, di dalam ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Memang ada satu kata Yunani yang dipakai adalah harpaso. Harpaso. Harpaso itu adalah kata yang diterjemahkan 13 kali dalam Perjanjian Baru. Diterjemahkan dalam bahasa, diterjemahkan berbagai cara. 4 kali diterjemahkan untuk mengejar.
3 kali diterjemahkan, kata itu berarti mengambil secara paksa. 2 kali diterjemahkan dengan kata menangkap. Dan 2 kali diterjemahkan dalam arti memetik. Jadi gambaran umumnya harpazo adalah mengambil dan menangkap dengan cepat. Ya. Jadi saudara, bagaimana ya? Diambil, ditangkap dengan cepat. Harpazo. Sebelum kita lebih lanjut memahami ini, dalam studi kita harus melihat dulu perbedaan antara pengangkatan dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Harap ini jadi clear ya. Pengangkatan dan kedatangan Yesus kedua kali adalah 2 hal berbeda. Pengangkatan disebut rapture. Adalah saat Yesus datang untuk jemaatnya. Kalau nggak sebawain ya. Rapture adalah saat Yesus datang untuk jemaatnya. Sedangkan kedatangan yang kedua kali adalah saat di mana Yesus bersama jemaatnya. Ya, rapture, Yesus datang untuk jemaatnya. Kedatangan kedua kali, Yesus datang bersama jemaatnya. Saya kaget menghadiri PHT ya di Bali. Dalam temanya adalah menyambut kedatangannya kedua kali. Saya kaget. Dan tidak banyak yang mempersoalkan itu, tapi itu persoalan di hati saya. Ya. Kedatangan kedua kali adalah kita datang bersama Yesus. Apa mau disambut gimana? Oh, kita datang bersama Yesus. Kita menantikan rapture, pengangkatan orang percaya. Saudara, pada saat rapture, ingat, Yesus datang di awan-awan, di udara. Dia tidak menginjakan kakinya di bumi. Sedangkan kedatangan yang kedua kali, Yesus akan datang dan menginjakan kakinya di bumi. 2 hal berbeda, ya. Yesus datang di udara, dan kita bertemu dengannya di udara, dan kita akan selalu bersamanya. 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan, menyongsong Tuhan di mana? Di dalam ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, jadi kita bertemu Yesus di udara, menyongsongnya di angkasa. Ya. Nah, itu berbeda dengan kedatangannya yang kedua kali. Ya. Nah, sedangkan pada saat kedatangan yang kedua kali, Yesus datang dari sorga melalui udara, melewati atmosfer, turun ke bumi. Ya. Dia tidak berhenti di angkasa, dia akan melalui atmosfer dan turun ke bumi. Itu perbedaannya. Jadi yang pertama, perbedaan pengangkatan dengan yang kedua kali apa tadi? Pengangkatan untuk siapa? Jemaatnya. Kedatangan yang kedua kali, dia akan datang bersama jemaatnya. Terus ke yang kedua, kedatangan rapture datang di udara. Yesus datang di udara, di angkasa, dan kita bertemu, ya, bertemu dengannya di angkasa, bukan? Dan saat kedatangan kedua kali, Yesus datang dari sorga, melewati udara, melewati atmosfer, turun ke bumi. Nah, ada perbedaan yang lain. Pada saat rapture, dia datang untuk mengklaim, mempelai wanitanya. Tetapi pada saat kedatangan kedua kali, dia datang bersama mempelai wanitanya. Saudara pikirkan tentang pernikahan Yahudi, ya.
Jadi Yesus bertunangan dengan jemaatnya. Ya, aku sudah menunangkan kamu dengan jemaat. Yesus dengan jemaat bertunangan. Dan Yesus akan datang kembali untuk mengklaim, mengambil tunangannya itu dan membawa ke rumah orang tuanya, menyediakan tempat bagi. Dan itu yang dikatakan ya, so aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali mengambil kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Itu perbedaannya. Nah, saat pengangkatan jemaat itu adalah peristiwa yang tiba-tiba, tidak disangka, tidak diduga, tidak bisa diprediksi. Karena dia bisa datang malam ini, dia bisa datang besok pagi, dia bisa datang minggu ini, minggu depan, siapa tahu. Tidak bisa seperti tadi budaya Yahudi ya, perempuan yang sudah bertunangan, laki-laki itu akan datang pada saat yang tidak diduga oleh mempelai wanita dan membawanya ke pesta pernikahan. Pesta pernikahan itu ada di mempelai laki-laki ya, kalau orang Yahudi gitu. Itu berbeda ya dengan budaya Jawa. Budaya Jawa pesta pernikahan itu ada di mempelai perempuan ya. Jadi saat pengangkatan jemaat itu adalah peristiwa tiba-tiba, peristiwa tidak diduga. Dan dikatakan oleh Paulus dengan kata sekejap mata. Sekejap mata kita akan berubah. Saya memikirkan kata sekejap mata. Dulu saya berpikir itu kedipan mata, satu kedipan mata hilang. Tapi itu saya itu pikiran banyak orang ya, sekali kedipan mata dan hilang. Tapi ayat ini tidak di dalam 1 Korintus ya, tidak mengatakan itu satu kedipan mata, tapi sekejap mata. Kebanyakan orang berpikir itu kedipan mata. Saya mengetahui kedipan mata berbeda dengan sekejap mata. Kedipan mata adalah cahaya yang bergerak dengan kecepatan 186.000 mil per detik. Memantul dari mata Anda, dengan kata lain, kalau sekejap mata itu non detik ya. Sedangkan sekejap mata itu adalah cahaya yang bergerak dengan kecepatan 186.000 mil per detik. Jadi kedipan mata itu kira-kira 1/30 detik lamanya. Tapi ini belum memenuhi kata sekejap mata. Ya. Kata sekejap mata lebih cenderung pada non detik. Itu akan terjadi. Kita akan bersama Tuhan. Saudara, coba buka Matius 24 ayat 44 sebentar. Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44. Tolong Joel baca. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu bersiap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Iya. Anak manusia datang pada saat tidak kamu duga. Kedatangan Yesus yang kedua kali berbeda dengan rapture. Rapture tidak bisa diprediksi. Kedatangan kedua kali dapat diprediksi. Sekali lagi ya, rapture tidak bisa diprediksi. Tapi kedatangan kedua kali bisa diprediksi. Menurut kitab Wahyu, itu terjadi kedatangan kedua kali 7 tahun kemudian setelah tribulasi. Baru terjadi kedatangan kedua kali. Artinya itu bisa diprediksi, bukan?
Jadi sesudah kesusahan besar, sesudah kegelapan dan bencana di bumi, setengah populasi dunia akan mati, yang itu yang tercatat dalam Wahyu pasal 6 sampai pasal 19, barulah saatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kedatangan Yesus kedua kali bisa diprediksi. Sedangkan tadi kita baca ya, saatnya tidak terduga. Pengangkatan rapture tidak bisa diprediksi. Hal yang berbeda yang lain, saya akan menyampaikan perbedaan pengangkatan dan kedua kali. Pengangkatan gereja hanya orang percaya yang melihat dia. Karena dikatakan kita akan menyongsong bertemu Tuhan di udara. Artinya itu hanya orang yang sudah percaya. Sedangkan orang yang tidak percaya tidak bisa melihat dia. Nah, itu pengangkatan. Tapi kalau kedatangan kedua kali, ya, setiap mata akan melihat dia. Bahkan saya yakin dengan teknologi media sosial, semua pemancar ya, akan mengarah ke situ. Dunia akan melihat dia. Tadinya saya berpikir bagaimana dunia bisa melihat dia pada zaman. Tapi sekarang kejadian di Afghanistan bisa kita lihat di ruang belajar kita, bukan? Kita bisa tonton itu secara live. Olimpiade yang ada di Korea, ya, yang ada di Jepang misalnya, atau di negara manapun, bisa secara live kita lihat. Bayangkan bahwa kedatangan Yesus bersama jemaatnya, dikatakan setiap mata akan melihat dia. Itu kedatangan kedua kali. Tapi dalam rapture tidak ada yang bisa melihat dia, hanya orang percaya bisa melihat dia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itulah kronologi singkat dari rapture atau kedatangannya. Jadi tadi ada aspek pertama dari rapture adalah kenyamanan. Kenyamanan kedatangannya. Aspek yang kedua adalah kronologi kedatangannya. Sekarang kita masuk ke aspek yang ketiga. Dalam aspek yang ketiga kita akan melihat kontroversi kedatangannya. Kita kembali ke Yohanes tadi, ayat Yohanes pasal 14 ya. Kita baca ayat 4. Tolong Erik membaca ayat 4, Yohanes 14 ayat 4. Yohanes 14 ayat 4, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Terus kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Terus Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. iya. Jadi Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bagaimana kita memahami di sini? Ini kontroversi ya. Di mana Thomas berkata, kami nggak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara perlu memahami sebentar ya kontroversi ini supaya saudara bisa paham konteksnya. Orang-orang Yahudi percaya, maksud saya orang-orang Yahudi pada waktu itu percaya bahwa Mesias akan datang, itu kepercayaan mereka. Orang Yahudi percaya Mesias akan datang. Mereka menantikan kedatangan Mesias ratusan tahun. Dan para nabi sudah bernubuat tentang kedatangan Mesias. Dan orang Yahudi percaya bahwa Mesias datang sekali, bukan dua kali. Tolong dicatat ya. Orang Yahudi percaya Mesias akan datang sekali. Tidak ada kedatangan kedua kali bagi orang Yahudi. Yang ada cuman sekali. Dan menurut orang Yahudi, keyakinan orang Yahudi, ketika Mesias itu datang, Mesias itu akan mendirikan kerajaan. Itu keyakinan orang Yahudi.
Dan jangan lupa, murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Mereka masih berpikir pada teologi orang Yahudi, pandangan eskatologi orang Yahudi. Dan mereka sekarang adalah pengikut Yesus Yahudi. Tetapi sistem kepercayaan Yahudi masih melekat di dalam diri murid-murid Yesus. Jadi, orang Yahudi percaya, murid-murid Yesus Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan karena orang-orang Yahudi atau murid-murid Yesus Yahudi ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias, apa harapan mereka kepada Yesus? Yesus pasti akan mendirikan apa? Kerajaannya. Dia akan mendirikan kerajaan yang akan datang dan mengambil alih pemerintahan Romawi yang menjajah, merebut tanah mereka. Nah, pada saat Yesus, pada zaman Yesus ketika bersama murid-muridnya, sebenarnya orang Yahudi sudah memiliki eskatologi yang sudah jelas dan terbentuk. Nah, ada beberapa ikhtiar tentang eskatologi orang Yahudi. Nomor satu, yang mereka harapkan sebelum kedatangan Mesias akan ada waktu yang mengerikan di dunia. Kekacauan yang mengerikan akan terjadi. Jadi akan ada masa yang kejam, masa yang kacau, yang sangat mengerikan terjadi sebelum kedatangan Mesias. Itu eskatologi Yahudi ya. Dan mereka percaya bahwa itu sudah terjadi. Karena orang-orang Romawi mengambil tanah mereka, mengambil hak mereka, memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan, membebani mereka dengan beban yang berat. Dan sekarang mereka berada di bawah penindasan kerajaan Romawi. Itu nomor satu. Nomor dua, setelah itu, setelah masa kekacauan yang mengerikan, di tengah-tengah kekacauan, orang-orang Yahudi percaya akan muncul seorang pelopor yang berkepribadian seperti Elia, yang akan pergi untuk mengumumkan bahwa Mesias akan datang. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi bersemangat tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Dia berpikir Yohanes Pembaptis adalah Elia yang mengumumkan kedatangan Mesias. Nah, waktu Yohanes turun ke Sungai Yordan, banyak orang Yahudi yang datang mendengarkan dia. Banyak orang Farisi pun datang, ya, ramai orang mau datang ke situ. Itu eskatologi orang Yahudi. Yang ketiga, orang Yahudi percaya Mesias akan muncul setelah itu dan mendirikan kerajaannya. Dia akan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan yang keempat, orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia akan datang kembali ke tanah Israel dan membanjiri Israel. Yerusalem akan dikembalikan ke tempat dominasinya, dan mereka percaya setelah itu ada perdamaian dunia. Itulah eskatologi orang Yahudi. Dan jangan lupa, murid-murid Yesus masih memegang eskatologi Yahudi. Jadi waktu Yesus menyampaikan kata ini, mereka nggak paham. Mereka tidak mengerti maksudnya. Jadi para rasul, murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahudi yang percaya eskatologi itu. Dan mungkin mereka percaya bahwa mereka berada di antara fase 1 dan fase 3 untuk menambah semangat eskatologi mereka. Nah,
Waktu beberapa sebelum makan ini, sebelum Yesus makan bersama muridnya ini, Yesus naik keledai ke Yerusalem. Ingat itu ya. Dia naik keledai ke Yerusalem dan banyak orang memproklamirkan Mesias diberkati. Mesias yang diberkati adalah yang datang atas nama Tuhan, anak Daud. Dan waktu mendengar itu, maklum orang Yahudi menjadi gempar, heboh, karena ini yang mereka harapkan. Bahwa ini sedang terjadi eskatologi itu, ya. Dan untuk pertama kalinya mereka mengenali Yesus adalah Mesias. Dan saya bisa memahami murid-muridnya bersemangat sekali ya pada titik itu. Dan murid-muridnya bangga sekali karena Yesus adalah Mesias yang sebentar lagi akan mendirikan apa? Kerajaan. Nah, saudara bisa bayangkan betapa hancur hati muridnya. Ya. Secara logis mereka berpikir Yesus akan mendirikan kerajaannya. Yesus setelah naik keledai ini dia berjalan ke Bait Allah dan kemudian Yesus melihat sekelilingnya dan kemudian Yesus pergi. Yesus tidak melakukan apa-apa. Dan keesokan harinya, waktu Yesus berbicara kepada beberapa orang muridnya, dan dia mengatakan di dalam tadi yang kita baca ya, bahwa dia akan segera pergi. Dia di dalam ayat 33 pasal 13, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Bayangkan. Kacau mereka ya. Yesus yang mereka harapkan akan menjadi Mesias yang akan mendirikan kerajaannya, sekarang tiba-tiba mengatakan tidak lama lagi saya akan pergi meninggalkan kamu. Saya bisa membayangkan perasaan murid-muridnya ya. Makanya hati mereka gundah gulana ya. Saudara, kemudian di sini besokannya waktu mereka bertemu, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi, tapi aku akan segera kembali. Ya. Sebenarnya saudara, waktu Yesus mengundang mereka makan Paskah, inilah saatnya di mana Yesus mengatakan dia akan meninggalkan murid-muridnya. Ini bukan yang mereka harapkan. Ini bukan yang mereka antisipasi. Ini bukan yang mereka nantikan. Dan muncul masalah di dalam hati mereka. Bahkan ketika Yesus mati, dibangkitkan dari kematiannya, dia murid-murid bertemu lagi dengan Yesus dan segera mereka terus terang datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, maukah engkau saat ini mengembalikan kerajaan kepada Israel? Dia tidak mau nunggu-nunggu lagi, ya. Tuhan, akankah engkau akan mendirikan kerajaanmu seperti yang dijanjikan di dalam kerajaan Daud? Dan sesuatu yang tidak mereka pahami ketika Yesus berkata, bukan urusan Anda. Anda tidak perlu tahu kapan saatnya akan datang. Hanya Bapa yang tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi itulah seluruh teologi mereka. Dan pada malam ini teologi mereka berubah, ya. Mereka mengerti bahwa Yesus akan datang kembali.
Dan ketika Yesus datang kembali, dia akan kembali untuk jemaatnya. Dan kemudian dia akan datang kembali bersama jemaatnya. Dan mereka akan melihat dua kedatangan itu. Datang untuk mengangkat orang percaya. Mengangkat, membawa jemaatnya. Kedua, datang bersama jemaatnya. Jadi, itulah yang disebut kontroversial hari kedatangan Yesus. Hari kedatangan Yesus masih kontroversial masa kini. Saya lihat di YouTube ya, seorang teolog, seorang doktor teologi yang mengatakan bahwa rapture adalah mimpi, imajinasi orang Kristen. Rapture bukan ajaran Alkitab. Saya paham. Tapi yang saya tidak paham, dia bukan orang Yahudi. Kalau dia orang Yahudi saya paham, ya, karena orang Yahudi tidak memiliki teologi itu. Dan tidak semua orang setuju terhadap rapture, ya. Bahkan ada independent baptis fundamental di Amerika, tidak banyak ya, tidak semuanya yang menolak rapture. Ada. Dan banyak, biasanya menolak rapture itu adalah Katolik, Protestan, ya, dan Ortodok. Gereja Ortodok itu tidak percaya rapture. Jadi jangan kaget ya, kalau Anda bertemu orang Kristen yang akan menjadi marah ketika saudara bicara tentang rapture, karena mereka tidak percaya itu rapture, ya. Tidak ada rapture bagi mereka. Oke, tidak apa-apa, itu urusan mereka ya. Mereka mau percaya rapture atau tidak, kita kembalikan kepada mereka. Jadi, kita melihat tadi, itu yang keberapa itu? Aspek ketiga kan? Sekarang kita terakhir. Aspek keempat, konsekuensi kedatangannya. Dikatakan, jadi sekali lagi ayat 4 dikatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, pengangkatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengangkat orang percaya. Yesus Kristus yang membawa orang percaya kepada Bapa di surga. Tidak ada yang bisa membawa kita kepada Allah kecuali Yesus Kristus. Sekali lagi, doktrin ini tidak ditemukan di agama manapun. Inilah doktrin istimewa orang yang dimiliki jemaat. Ini khusus kepada jemaat. Ini terjadi di detik terakhir zaman anugerah. Jadi kita ini penganut paham dispensasional ya. Mungkin saya harap anak-anak saya ngerti ya. Kita ini paham dispensasional. Katolik, Protestan, Reform, mereka tidak menganut paham itu. Jadi mereka nggak percaya itu. Jadi ada yang percaya bahwa pengangkatan itu terjadi pada masa tribulasi. Tribulasi kan 7 tahun, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Jadi ada yang percaya mid di tengah-tengah. Bahkan ada yang percaya sesudah tribulasi. Menurut saya sih ini yang ajaran yang paling bodoh sendiri ya. Bagaimana? Yesus mengangkat orang percaya terus datang lagi. Segera angkat terus langsung datang. Tidak. Ingat budaya Yahudi sesudah dibawa mempelai itu pesta pernikahan itu biasanya 7 hari mereka pesta ya, tidak sehari. Kalau orang Yahudi itu pestanya bisa lama ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini pertanyaan si Thomas, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara,
Waktu saya bilang ini kepada agama lain, mereka tidak senang, tidak setuju. Mereka tidak percaya dengan jalan. Mereka pikir bahwa ada banyak jalan ke Roma. Demikian juga ada banyak jalan ke sorga. Dengan perbuatan baik, mereka bisa mencapai Allah. Mereka pikir dengan agama mereka bisa mencapai Allah. Mereka pikir dengan pendidikan bisa mencapai Allah. Orang-orang radikal ingin cepat kepada Allah dengan cara melakukan tindakan teroris bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dengan jelas mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus bukan penunjuk jalan, dia itu jalan sendiri. Dan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus akan datang untuk menjemput jemaatnya. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah jemaat itu penting tidak? Loh? Jemaat itu penting, ya. Jangan merendahkan jemaat. Kristus mati untuk jemaatnya. Dia mengasihi jemaatnya. Dan dia akan datang untuk jemaatnya. Dan Paulus memperingatkan jemaatnya supaya menjaga, supaya jemaat itu tetap kudus dan benar, menjaga kebenaran. Ada banyak gereja pada masa kini, tetapi saudara, kita harus sadar, tidak semua gereja dalam kebenaran. Saudara tidak bisa memperlakukan gereja seperti CEO ya. Saudara tidak bisa memperlakukan gereja seperti koperasi, atau seperti klub orang muda, atau seperti kelompok panti pijat, atau seperti kelompok sosial. Tidak. Saya selalu ingatkan kepada pelayan Tuhan ya, jangan memperlakukan gereja seperti klub atau kelompok kumpulan ibu-ibu PKK atau semacam komunitas perseduluran ya. Tidak. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya tertentu yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan dan dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak Kudus. Gereja mempunyai amanat agung untuk pergi dan beritakan Injil. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jangan memperlakukan gereja hanya seperti badan sosial atau komunitas umum. Saya melihat banyak orang berjemaat secara tidak serius. Mereka seperti begini ya. Apa yang mereka pikir ini senang. Kalau di sini menyenangkan, kalau tidak menyenangkan dicari yang lebih menyenangkan. Tidak, ya. 1 bulan kita kebaktian secara online. Sebenarnya itu tidak tepat, ya. Karena jemaat harus berkumpul, bertatap muka, bersama. Ini media sosial tidak menggantikan pertemuan jemaat. Kalau ada yang di sini yang masih berpikir, saya bisa mengikuti secara streaming, padahal dia bisa datang, dia bisa mampu datang. Saya pikir dia tidak menghargai gereja itu sesungguhnya. Memang kita terpaksa pertemuan secara streaming. Tidak apa-apa streaming, asal sungguh-sungguh streaming, sungguh-sungguh ikut, sungguh-sungguh di situ, di mana kita berkumpul, ada memberi persembahan, kita benar-benar hadir, kita tidak sedang bermain-main dengan itu, ya. Tapi faktanya, waktu kita sediakan Facebook streaming, ya, hanya berapa yang hadir? Dan andai kata mereka hadir juga, apakah mereka sungguh-sungguh pikiran dan jiwa mereka ada di situ? Gereja adalah penting. Gereja adalah mempelai wanita dia. Gereja harus dalam kedapatan kudus dan benar di hadapan Tuhan. Saya akan tutup dengan ini saudara. 1 Korintus, ya. 1 Korintus 11.
ya. Di mana 1 Korintus? Maaf saya. Sebentar ya. Oke. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jemaat digambarkan sebagai perawan suci. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jemaat harus setia kepada Kristus, bukan setia kepada pendeta, bukan setia kepada lembaga, bukan setia kepada sinode, organisasi. Dia harus setia kepada Kristus. Kalau saudara tidak senang dengan pendeta, tidak apa-apa, tapi saudara setia kepada Kristus, ya. Jadi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kamu beritakan. Jadi kita tidak boleh mengizinkan pengajaran apapun dalam gereja lokal kita. Kita harus pastikan bahwa yang mereka ajarkan adalah ajaran Yesus, ajaran kebenaran, firman Allah. Dan dikatakan jemaat jangan terlalu sabar dengan itu, ya. Jadi ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberi kepada kamu roh yang lain daripada yang kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jelas ya, kita memahami yang pertama 4 aspek tadi ya, rapture adalah aspek kenyamanan. Rapture memberikan penghiburan kepada orang-orang percaya, kepada jemaat. Ya. Yang kedua, kita melihat aspek kronologinya. Ya. Rapture tidak sama dengan apa? Kedatangan yang kedua kali. Rapture adalah pengangkatan jemaat. Ini bukan untuk orang Israel, ini untuk jemaat. Yang kedua, tadi kita lihat aspek apa? Masih ingat? Yang ketiga, selain aspek yang pertama aspek kenyamanan, aspek kronologi. Yang ketiga aspek kontroversi, ya. Jadi kita kontroversi antara eskatologi orang Yahudi dengan eskatologi yang Yesus berikan dalam perjanjian baru. Jadi terjadi kontroversi. Dan yang keempat, konsekuensinya, ya. Kalau saudara tidak percaya Yesus sekarang, saudara belum diselamatkan Yesus sekarang, pada waktu pengangkatan saudara tidak akan ikut diangkat. Itu artinya saudara akan memasuki masa tribulasi. Jadi itu yang disebut murka yang akan datang. Demikianlah doktrin rapture sekilas pandang yang kita bisa pahami. Nanti kita akan lebih dalam lagi mempelajari firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk janji dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada jemaat. Ini sangat menghibur kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Saya kembalikan kepada Erik. Demikianlah firman yang telah disampaikan oleh Bapak Yakub yang menjadi berkat untuk kita semua. Kita angkatlah kepujian sambil mengantar kita persembahan.
Dari nomor 85. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Minta kesediaan juga untuk persembahan. Tuhanku pasti datanglah, siapkan dirimu. Ya dari surga turunnya, siapkan dirimu. Umatnya dibenarkannya dan diakui olehnya di hadapan tata Bapa. Siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang, maka kau siang. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Tiba saatnya kita angkat pokok doa kita. Kita berdoa untuk pelayanan di GPI Maigoro, jemaat tetap setia, terus mendukung pelayanan anggota jemaat yang mundur dan yang kurang setia. Berdoa untuk pelayanan Bapak Jun Saragi di Kalimantan, Bapak Tony Tanjung di Kudus, bangsa dan negara dalam upaya pemerintah mengatasi COVID dan perekonomian, Grace di Jakarta, di kesehatan, dalam perlindungan Tuhan, Ibu Ria dan Ibu Herlina yang sedang hamil, saya yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak yang masih sekolah online. Berdoa untuk Bapak Pendeta Bancing di Medan yang sakit karena COVID dan Bapak Ibu Tambunan yang positif COVID. Ada lagi yang mau didoakan dari Bapak Ibu sekalian? Tidak ada, kita satu lagi jam 2. Bapa kami surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami terapkan dalam kehidupan kami, dapat menjadi hikmat dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini, di GPI Maigoro. Biarlah jemaat tetap setia, tetap iring Tuhan, tetap mendukung pelayanan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang mundur, yang sakit. Biarlah Engkau tarik hati mereka, sehingga dapat kembali untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Bapak Tony dan Bapak John Saragi di Kalimantan dan Kudus. Biarlah Kau berkati, penuhi kebutuhan mereka dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk Grace di Jakarta. Biarlah Kau berkati dia dalam pekerjaannya, apapun yang dia lakukan, biarlah dapat berhasil. Kami berdoa untuk pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Berikan hikmat kepada para pemimpin pemerintah dalam mengatasi masalah COVID-19 dan perekonomian. Kami berdoa juga untuk Ibu Ria dan Ibu Herlina yang sedang hamil. Biarlah Kau berkati ibu dan janinnya, biar dapat lahir sesuai dengan yang keluarga itu harapkan. Kami berdoa untuk saya yang sedang mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang baik dan terus dapat mendukung pelayanan di tempat ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang masih sekolah online. Biarlah mereka tetap diberikan semangat dalam belajar, diberikan hikmat dalam setiap studi mereka. Kami berdoa juga untuk Pendeta Bancing dan Bapak Ibu Tambunan yang kami dengar bahwa beliau positif COVID. Engkau berikan penghiburan kepada mereka, berikan semangat kepada keluarga mereka, sehingga dapat melewati masa penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Ada momen hari Minggu
pembagian seperti biasa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.